Jakarta, Opini News TV mengabarkan. Berbagai pendapat dan versi mengenai cerita nyata tentang sejarah si Pitung pendekar Betawi, yang dikenal sebagai Robin Hood-nya dari tanah Betawi memang sangat menarik untuk kita saksikan bersama. Oleh karena itu mari kita ikuti penjelasan dari narasumber, yaitu Bapak Sumardi, SOS, selaku Ketua Satuan Pelaksana Pelayanan Situs Marunda, Rumah Si Pitung yang terletak di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dipandu oleh reporter Opini News TV Bapak Supriharjo berikut ini. Kami Supriharjo dari reporter Opini News TV, saat ini berada di Rumah Si Pitung, Marunda. Ini adalah satu situs budayaan di DKI Jakarta, terutama di Pantai Marunda. Saat ini kami bersama Bapak Sumardi, SOS, sebagai Kepala Satuan Pelayanan Rumah Si Pitung di Marunda. Kita mau berwawancara dengan Bapak Sumardi mengenai sejarah dan aspek-aspek kebudayaan dari Rumah Si Pitung di Marunda ini. Baiklah, Bapak Sumardi, yang kami ingin mengetahui seberapa jauh mengenai sejarah dan keberadaan Rumah Si Pitung di Marunda ini, Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak Priharjo, terima kasih atensi dan perhatiannya terhadap salah satu bangunan cagar budaya di Provinsi DKI Jakarta yang dibimbing oleh pemerintah. Karena kan ada beberapa bangunan yang tidak dilindungi, yang pribadi. Untuk di situs Marunda ini salah satunya adalah Masjid Pitung. Meskipun ada tempat wisata yang lain seperti Pantai Marunda, kemudian ada Masjid Al-Alam, salah satunya ada Masjid Pitung. Intinya Rumah Si Pitung ini kenapa sih dinamakan Rumah Si Pitung? Karena menurut sejarah Bang Pitung itu pernah singgah di sini. Itu berkisar kira-kira tahun 1890-an kira-kira. Makanya rumah ini dinamakan Rumah Si Pitung. Nah, kenapa sekarang menjadi milik pemerintah? Setelah mengetahui bahwa ini ada aset unsur sejarah terkait dengan pahlawan Betawi, khususnya Bang Pitung, sehingga rumah ini tertarik untuk diminati pemerintah untuk dibeli dan dijadikan cagar budaya. Kira-kira seperti itu. Nah, meskipun kepemilikan rumah ini sebenarnya bukan rumahnya Bang Pitung. Itu dulu milik saudagar kaya dari Makassar, gitu, namanya Bang Sapiudin, ya gitu, yang berada di sini, gitu. Jadi akhirnya setelah itu bangunan ini dibeli oleh pemerintah kira-kira tahun 1970-an. Baru tahun 71 atau 72 ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya. Kira-kira gitu kalau sejarah singkat. Dengan demikian ada kaitannya dengan Si Pitung sendiri, Pak. Barangkali Pak Mardi bisa menceritakan sejarah Si Pitung sampai kemari, barangkali menurut beberapa versi. Ya, kalau menengok sejarah, kenapa ada kaitannya dengan Si Pitung? Ya memang ada kaitannya. Tetapi kami di sini tidak akan bicara detail terkait dengan profil Si Pitungnya, karena profil Si Pitung ada tersendiri, gitu ya. Jadi kami mengaitkan sejarah kenapa rumah ini bisa sampai dijadikan nama Rumah Si Pitung. Jadi konon Si Pitung itu kan terlahir dari rakyat jelata di Betawi, ya, gitu. Yang intinya balas dendam kepada pemerintah kolonial Belanda, yang mana pada zaman itu pemerintah kolonial Belanda sempat atau mengambil harta kekayaan pribumi, ya, termasuk orang tua Si Pitung. Ya, yang notabene Si Pitung itu kan kalau tidak salah itu berasal dari Rawabelong, dilahirkan dari seorang pribumi yang bernama Bang Piung dan Pinah, ibunya namanya. Dan Pitung sendiri namanya sebenarnya bukan Bang Pitung sebenarnya. Kalau sesuai dengan catatan sebenarnya namanya Bang Solihun. Bang Solihun. Nah, kemudian setelah orang tuanya apa istilahnya harta kekayaannya dirampas oleh Belanda, lama-kelamaan Bang itu semakin dewasa, semakin istilahnya balas dendam, ingin balas dendam kepada Belanda, sehingga istilahnya seperti menjadi musuh bebuyutan dengan Belanda itu.
sehingga kemana-mana Bang Pitung geraknya selalu diawasi dan diintai. Intinya akan ditangkap dan dibunuh, gitu. Sehingga sesuai dengan cerita sejarahnya Bang Pitung sehingga lari sampai dengan di Merunda. Nah, sampainya di Merunda, ini pun sesuai dengan ceritanya juga banyak versi, Pak Pri. Ada beberapa versi, kira-kira begini versinya. Ada yang mengatakan di rumah si Pitung ini, di rumah ini si Pitung itu hanya bersembunyi karena dikejar oleh Belanda, gitu, supaya nggak kelihatan, nggak ketahuan. Ada yang mengatakan kalau si Pitung ini kesini tuh mau merampok harta kekayaannya Bang Haji Sapiudin, karena beliau terkenal orang kaya kan itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ada yang sekedar mengatakan bahwa si Pitung itu kesini hanya sekedar mampir untuk sholat, karena pernah juga sehingga melakukan sholat itu di Masjid Al-Alam juga, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga dari situ kontroversi informasi ini sampai detik ini pun tidak ada yang berani mengatakan, oh ini yang benar, ini yang salah. Tidak ada yang berani mengatakan seperti itu. Hingga dilakukan from diskusi bersama di sini pada tahun kemarin, 2023 kemarin. Dari situ menemukan atau menghasilkan sebuah buku tentang silsilah atau seluk-beluk rumah si Pitung ini, kaitannya dengan perjalanan sejarah sepak terjang yang si Pitung itu, kira-kira seperti itu, Pak. Mengenai kaitannya rumah si Pitung ini dengan Masjid Al-Alam Marunda gimana itu, Pak? Masjid Al-Alam lebih tua lagi, dia abad 16, Pak. Itu yang sama-sama punya nilai sejarah, cuman klasternya beda. Itu kan masjid tempat ibadah, ya. Itu kalau tidak salah sejarahnya sejarah pada zaman kerajaan Mataram kuno ketika menyerang Batavia. Kira-kira ada kaitannya sejarah itu. Jadi sempat untuk singgah para perjurit-perjurit dari Mataram juga di masjid. Dan kalau tidak salah Masjid Al-Alam itu didirikan oleh Raja Mataram atau bagaimana, itu nanti kewenangan sendiri ya, kalau Masjid Al-Alam. Artinya kaitannya dengan rumah si Pitung sebenarnya itu tadi. Karena si Pitung, Bang Pitung itu konon katanya ya pernah dari di sini mampir singgah juga ke Masjid Al-Alam untuk melakukan sholat, kira-kira seperti itu aja. Dua tempat ini sama-sama menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan kaitannya pengunjung si Pitung, rumah si Pitung dengan pengunjung Al-Alam kayaknya ada kaitannya itu, Pak. Gimana bisa diceritakan? Ya, gini, rata-rata pengunjung dari jauh itu ketika berkunjung ke rumah si Pitung, mereka mengunjungi ke Masjid Al-Alam. Jadi sekaligus ada yang mengatakan sekali merengkuh dayung 230 terlampaui kan gitu kan. Jadi ujungnya pertama ingin mengetahui keberadaan bangunan cagar budaya tersebut yang notabene masih tua, dan juga sekaligus ziarah. Karena di situ ada makam, di dalamnya ada makam yang notabene makam tersebut adalah dianggap sesepuh ulama pada zaman dulu yang wafat dikuburkan di situ. Jadi selain berkunjung ke rumah si Pitung untuk mengetahui sepak terjang atau jejak-jejaknya peninggalan rumah si Pitung, selain bangunan cagar budaya itu sendiri, jadi juga sekaligus mengetahui keberadaan dan kondisi Masjid Al-Alam ini. Karena semuanya punya nilai sejarah yang pantas harus kita ketahui. Ini kan beda periode ya? Iya, pasti beda periode. Lalu ini Pak, barangkali bisa dikemukakan mengenai pengunjung, minat dari masyarakat untuk mengunjungi rumah si Pitung ini bagaimana? Ya, tentunya objek wisata kami yang berada di pesisir Merunda ini tentunya beda dengan pengunjung yang ada di kawasan Kota Tua, ataupun di Ancol, ataupun di Ragunan, tentunya beda. Namun di sini juga tetap eksis, pengunjung juga tetap ada meskipun pasang surut gitu. Tapi kalau kita catat rata-rata setahun itu bisa mencapai 9 ribuan rata-rata ya. Ya tetap kalah dengan tempat objek wisata di tempat lain. Tapi kami tetap bangga karena unsur-unsur pengunjung itu malah justru dari kalangan orang jauh. Ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Bogor, ada yang dari Kerawang gitu. Jadi kami cukup merasa terangkat dan terbanggakan. Barangkali bisa disebutkan Pak Mardi mengenai puncak-puncak jumlah pengunjung itu kira-kira pada saat apa itu?
libur nasional tentunya rata-rata semua objek wisata memuncak, pasti memuncak, termasuk di Rumah Sipitung. Karena acap kali gini juga menerima rombongan-rombongan anak-anak sekolah dan juga rombongan-rombongan dari pelesiran. Contoh begini, acap kali terjadi rombongan misalkan kelompok arisan keluarga, misalkan dari Sukabumi, sengaja mengadakan arisan keluarganya di sini sekaligus silaturahmi dan juga berkunjung dan juga apa ya namanya ya, mengunjungi objek wisata rekreasi, kira-kira gitu. Itu kira-kira yang terjadi gitu. Sama halnya di tempat-tempat lain gitu. Jadi ada pasang surutnya lah. Gitu. Tapi rata-rata puncak-puncak pengunjung itu di hari-hari nasional. Kalau Sabtu Minggu sih juga sebenarnya cukup signifikan, tetapi masih bisa kalah dengan objeknya tempat yang lain, terutama di kawasan Kota Tua. Jadi kesimpulannya Pak Mudi mengenai Rumah Sipitung ini, minat masyarakat memang tinggi sekali ya. Dan mengenai versi dari cerita Sipitung ini sendiri, menurut Pak Mardi ini mengacu atau kecenderung versi mana itu? Versi pemerintah DKI, ini Dinas Kebudayaan. Ya, jadi apapun ceritanya dan seperti apapun ceritanya, ini kan ada unsur sejarahnya ya. Unsur sejarahnya itu adalah sepak terjang Bang Pitung yang menjadi ikon Betawi. Banyak orang mengatakan bahwasanya Robin Hood-nya Betawi, ya kan gitu. Yang paling uniknya adalah Bang Pitung itu ada yang mengatakan orangnya bisa ngilang, katanya gitu. Tetapi kalau menurut saya, ngilangnya itu kenapa gitu? Karena Bang Pitung itu, informasi yang saya terima itu orangnya justru kecil dan larinya itu cepat. Sehingga ketika dikejar itu cepat hilang. Cepat hilangnya itu hilang bukan berarti hilang dari tempat tersebut, hilang itu tidak. Karena saking cepatnya sehingga belok mana sulit dicari. Itu saking cepatnya lari. Itu dari fisiknya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa si Pitung itu sakti, tidak mempan senjata ataupun pelor tembakan. Ada yang mengatakan bahwa si Pitung itu matinya hanya karena peluru emas. Ya itu monggo saja, artinya kan kebenaran asli ceritanya kan kita juga belum bisa membuktikan benar kan, karena belum ada penelitian yang benar-benar sejarah tertulisnya dulu, karena tidak ada yang menulis dulu, hanya informasi dari mulut ke mulut dari seorang budayawan terdahulu sampai sekarang. Jadi gitu. Ada juga dari koran-koran. Ya termasuk koran-koran Belanda. Kalau koran-koran Belanda mengatakan begitu, artinya si Pitung itu perampok. Ya, si Pitung itu penjahat. Ya itu versi Belanda, nggak apa-apa. Namanya musuh mengatakan menjelek-jelekan si Pitung nggak wajar. Gitu. Tapi dibalik itu si Pitung bagi orang Betawi adalah pahlawan yang patut diacungi jempol dan dibanggakan karena pembela rakyat kecil. Mereka merampok hasil harta kekayaan orang kaya, bukan dimakan untuk Pitung sendiri, tapi dibagikan kepada rakyat-rakyat kecil yang notabene mereka dirampas dan dijajah oleh Belanda, kira-kira seperti itu. Hal yang serupa juga banyak cerita yang serupa seperti halnya si Pitung itu. Contoh perjalanan si Sunan Kalijogo, ya kan gitu kan dulu, anak seorang adipati, orang tuanya adipatinya itu kaya raya dan lain sebagainya, tetapi tidak mau sedekah kepada rakyat kecil, dan hasilnya itu hasil menjarah dari rakyat kecil, sehingga anaknya si Raden Mas Said itu sehingga protes ke orang tuanya. Jadi mereka Raden Mas Said itu yang namanya Sunan Kalijogo itu mengambil harta kekayaan orang tuanya untuk dibagikan kepada rakyat kecil. Hampir sama ceritanya, kira-kira gitu. Itu sangat menarik sekali. Menarik sekali cerita dari Pak Mardi selaku ketua atau kepala Satuan Pelayanan Rumah Sipitung. Dengan demikian masyarakat bisa mengetahui lebih banyak tentang Rumah Sipitung dan mungkin bisa berkunjung ke Rumah Sipitung untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya Rumah Sipitung dan bagaimana dengan Masjid Al-Alam yang tidak terlalu jauh dari Rumah Sipitung. Baiklah Pak Mardi, di pertanyaan yang terakhir ini barangkali bisa dikemukakan di sini bagaimana harapan dari Dinas Kebudayaan tentang pengelolaan Rumah Sipitung dan pelestariannya. Ya, baik Pak Biarjo, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi ini karena sudah menjadi aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan
bangunan cagar budaya satu-satunya yang perlu dilestarikan dan diperbaiki tentunya ya. Harapan saya untuk perbaikan dan pelestarian bangunan cagar budaya ini secara kontinu terus-menerus. Jadi bukan hanya sekedar diperbaiki sudah gitu, tetapi dipelihara secara kontinu terus-menerus, dan tingkat keawetan ya, yang saya maksud adalah keawetan bangunan cagar budaya tersebut dapat diandalkan sehingga pengunjung itu sangat memahami dan mengetahui serta menikmati keadaan bangunan cagar budaya ini. Dan harapan saya kepada pemerintah tentunya tetap eksis untuk memperhatikan bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di pemerintah DKI Jakarta, khususnya Rumah Sipitung ini tetap jaya, lestari, dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Itu terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya.